saya di masalah biaya. Ya, oke. Kenapa kamu mau ngambil judul ini terkait tugas akhirmu? Yang pertama karena memang saya tertarik Pak di marketing dan itu belum banyak orang tertarik untuk di bidang ini Pak, untuk mendalami marketing. Kamu sales apa marketing? Oh, saya sales Pak. Oke. Karena itu yang saya tanyakan. Sekarang di apa namanya di struktur organisasimu itu Director of Sales atau Director of Sales and Marketing? Oh, sales Pak. Itu Hmm, saya dapatnya update yang lama struktur organisasi Aston. Oh, atau yang saya bikin Pak. nggak, itu yang benar itu DOS atau DOSEM? DOS Pak di yang saya waktu magang Budia itu orang baru titelnya DOS. Bukan titel, jabatannya. Iya, jabatannya DOS. Itu Director of Sales dong. Ya. Tidak ada tim marketing dong. Jadi satu sih Pak sales sales di Aston Jember. Ada tim Tim marketing nggak? kalau tim marketingnya sendiri tidak ada. Nah, pasti dipegang pusat kan? Iya, Nah, kenapa judulnya pakai strategi marketing? karena menurut saya sebelum selling itu dilakukan marketing dulu Pak. Tapi tugasnya tim dari DOS atau tim dari pusat? Yang mana Pak? Marketing itu Ya. tugasnya tugasnya apa namanya? Tugasnya DOS yang ada ataukah tugasnya pusat marketing? eh Menurut saya DOS juga harus melakukan marketing Pak. Marketing atau promosi? Beda loh Eh, ya. Beda loh yo. Marketing apa promosi? Promosi sih Pak yang dilakukan DOS. Oke, sekarang saya tanya. Orang ketika misalkan contoh ya, contoh. Ini anggaplah Aston Jember cabut, udah nggak ini lagi. Nama hotelnya berubah. Orang akan mengenang itu tetap dengan nama Astonnya kan, mengenangnya. Iya. Contoh paling gampang sederhana. Contoh ya, contoh. Panorama sekarang kan sudah dalam masuk Luminor ya, maksudnya gitu ya. Nah, tapi kan orang sini sudah cenderung tahu, oh itu Panorama dulu. Iya. Itu adalah brand hasil dari diterimanya Panorama atau orang taunya Panorama di Jember. Sama ketika orang tahu Aston ya dibanding Luminor. Iya. Contoh misalkan ya, orang tahu Aston dibanding Luminor. Kenapa? Karena masuk di awal Aston, brandnya udah terbentuk Aston. Beda cerita, misalkan nanti ada lagi pesaing-pesaing lain yang akan masuk ya, who knows gitu ya, yang sesama bintang 4, bintang 5. Nah, sekarang saya tanya, ketika apa namanya? Di sana lebih baik banyak menjual dibandingkan ya memasarkan. Berarti yang tepat itu strategi penjualan atau strategi pemasaran? Hmm, tapi kenapa menurut saya tetap harus ada pemasaran dulu, Pak, baru dilakukan penjualan? Oke, kenapa kamu dasar pemasaran dulu? Karena tidak melakukan itu. Apa itu, Pak? Nah, kan kamu di sana Iya, apa oke. Departemen di sana kan adanya departemen sales. iya. Tidak ada departemen marketing. Jadi satu sih, Pak. Kan namanya udah jelas DOS. Emang DOSem. Iya. Sales and marketing berbeda loh. Serupa tapi tak sama loh. Kamu udah baca dulu dong teori marketing sama teori penjualan?
Baca, Pak. Apa kalau baca? Kalau pemasaran ini lebih ke meningkatkan pangsa pasar agar lebih dikenal banyak orang. Nah, lo teori siapa yang kamu pakai itu? Oh, itu ini sih, Pak, dari semua yang saya baca intinya di situ. Yakin? Iya, Pak, yang selling itu penjualannya lebih ke omset. Lebih ke omset. Iya, Nah, Pak. sekarang saya tanya, kalau menurut kamu itu lebih ke jualannya atau omset, ya? Menurut kamu itu lebih ke penjualannya atau omset? Sekarang marketing apakah tidak punya target? Marketing punya target. Targetnya apa? Ini, Pak, mencari konsumen yang harus gimana, Pak, bahasanya, mencari harus tepat sasaran gitu, Pak. Jadi nggak sia-sia. Oke. Maksudnya harus tepat sasaran gimana? Emang sales nggak tepat sasaran? Ngasal aja, yang penting terjual gitu maksud kamu? Enggak. Ya, terus? Jadi marketing ini tugasnya boosting agar produk yang dikenal itu juga lebih banyak dikenal dan harus sesuai, Pak. Konsumennya harus tepat, harus sesuai dengan yang kita jual. Jadi misalnya hotel itu kita promosinya ke yang menengah ke atas gitu, Pak. Menengah atas. Terus kalau misal yang lain nggak menengah atas gitu? Nggak, kan kita menyesuaikan Hotel Aston ini kan hotel kelas bisnis dan konvensi, juga bintang 4, Pak. Kita juga mengejar revenue yang besar juga, Pak. Coba kamu lihat nomor 9, halaman 9. Ya. Kamu nulis apa di situ? Biasa aja. Sudah tutor memang dilengkapi dengan step. Biasa aja semuanya. Kita lebih baik pakai jalan di jalan yang jelek saja. Untuk pengetesannya ini pemasaran, Pak. Terus kalau itu pemasaran, kamu nyimpulkan apa di situ? Biasa aja sih mobil ini. Paling aneh. Memasarkan produk, Pak, untuk pelanggan. Manti api, ada tempat untuk naruh apa ya? Memasarkan produk. Iya. Menyampaikan produk yang kita jual ke pelanggan. Ada nggak di situ kata menjual? Di pemasaran ini tidak ada, Pak. Ya, namun pemasaran tugasnya bukan menjual kok. Iya. Kamu salah mengartikan itu. Hati-hati menyamakan sales dan marketing. Beda. Oke. Kenapa secara teoretikal berbeda? Sekarang saya tanya, kalau kamu punya produkmu yang kamu buat, contohnya paling gampang yang kamu buat apa kemarin tuh? Yang kamu buat tuh kemarin? Sunscreen, Pak. Sunscreen. Kamu melakukan itu lebih baik barangnya itu oke dulu atau barang itu laku dulu? Barangnya oke itu maksudnya dalam hal barang itu kamu buat di mana orang itu butuh dan senang, atau lebih baik kamu barang itu yang penting jual, nanti kalau orang butuh enggaknya kita lihat nanti belakangnya. Mana yang kamu jual? yang orang butuh, Pak.
dan orang suka. Orang butuh dan kamu orang suka. Iya. Ya kan? Berarti di situ adalah menjual. Nah, sekarang kamu lihat halaman 12 ini. Halaman 12 ini. Iya, Pak. Penjualan perseorangan sama promosi penjualan. Iya. Bahasa hotelnya adalah sales call sama sales leads. Atau di kamu apa pakainya? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Ya. Saya belum ke bawah. Kalau nggak sales call, sales leads ya itulah whatever namanya sama saja. Sales call itu lebih arahnya sama dengan promosi penjualan. Sales lead adalah penjualan perseorangan. Ada nggak itu kata-katanya sama dengan marketing menurut kamu? Nggak sama, Pak. Nggak sama kan? Iya. Kemudian saya tanya, yang kamu lakukan penjualan atau pemasaran? Di hotel ya, bukan Iya. penjualan produkmu. Di hotel itu yang kamu lakukan penjualan kah atau pemasaran kah? Kita bicara teoretikal loh ya. Kita tidak bicara implementasi. Kalau di hotel penjualan, Pak. Nah, kamu udah nulis kan, betul? Berarti seharusnya itu bukan sales, bukan marketing. Coba Sales. kamu lihat. Coba kamu lihat. Di sana mencantumkannya Director of Sales. Oke. Ya, mencantumkannya Director of Sales. Ketika ada sales tidak ada namanya marketing karena mereka menjual. Barang itu harus laku piye caranya? Bukan dia untuk memasarkan. Pak, itu ada markom, Pak, marketing communication. Iya, dia humasnya. Komunikasi pemasarannya lah, selain sama aja markomnya. Tapi diisi nggak tuh orangnya? Ada nggak markom? Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Kosong. Karena bagi mereka dia nggak butuh markom. Saat ini gimana caranya? Sales. Jual. Ini kamu masuk berarti 2 ya salesnya. Oh, ada 2 yang masih praktek, Pak. 3 bulan praktek. Kalau Vita itu siapa ya? Bu Vita sales eksekutif. Ini Violeta. Iya. Oh. Terus kemudian Bu Ina? Sama sales eksekutif, Pak. Ini Insia Syahid. Iya. Oh. Tahu ya? Saya soal tahu orangnya, tahu namanya tapi nggak tahu nama panjangnya. Berarti Bu Vita tuh Violeta. Iya. Oke. Bu Ina tuh Insia Syahid. Iya. Iya. Bu Ina tuh panggil namanya Bu Insia. Iya. Bu Ina kan panggilannya? Ya, oke, baik. Bentar. Karena saya ngeliat di mana? Bab 4-mu dulu. Kenapa? Kamu salah mengartikan di sini jelas di mana ya? Di halaman kamu di halaman 20 ini. Kamu mencantumkan di situ Assistant Director of Sales. Saya nggak tahu. Bagi saya struktur Aston ini agak aneh. Apa iya FB product di bawah HR? Apa iya FB service di bawah HR? Kalau yang struktur warna biru itu saya dapatnya dari HRD, Pak. Berarti ini dapat dari HRD. Saya agak bingung gini. Berarti FB product itu dia nggak punya executive chef. Kalau di orangnya ada, Pak. Nah, masa di bawah HR? Sekelas bintang 4 loh ya. Saya nggak bilang bintang ini loh ya. Iya. Sekelas bintang 4 loh. Masa executive chef dia akan di bawah HR? Gak mau lah dia. Langsung ke hotel manager. Kamu nyebutnya GM atau hotel manager? GM, Pak. Kenapa ini hotel manager? Yang di struktur organisasi, Pak. Iya.
Ya, tidak ada yang terbaru Pak untuk struktur organisasi. Ya, kalau tidak ada yang terbaru, maksud saya gini loh. Kalau kamu boleh dapat eh, HR gitu ya, kamu perlu perlu diskusi lagi gitu loh. Apalagi kan kamu trainingnya kan 2 bulan di HR, 2 bulan di sales kan ya? Enggak Pak, enggak jadi. Oh, enggak jadi ya? Ya, Oh, berarti si siapa si Reva. Ken? Reva yang di HR terus ya? Ah, oke. Maksud saya bukan itu. Kalau lagi berpikir gini ya, nih yang dapat gini. Ini mah aneh. Anehnya kenapa? Mana mau executive chef ada FB product di bawah HR. Ini loh hitungannya di bawah HR. Dia enggak saya nggak butuhin gaji enggak. Pasti executive chef langsung ke GM. Ini agak aneh nih strukturnya. Saya kenapa begitu? Saya ngeliat dari struktur dulu. Struktur dia menggunakan kata dosem. Ada 2. Kalau bintang 4 lah ya. Iya. Saya bicaranya dosem gitu ya. Director of Sales atau Director of Marketing. Atau juga ada yang bilang Director of Sales and Marketing. Tapi di sini versi mereka dari awal sudah Director of Sales atau DOS. Bahasanya adalah DOS. Ketika DOS di sini berarti dia bukan Departemen Sales and Marketing tetapi Departemen Sales. Gitu. Nah, menurut saya di struktur organisasi tidak perlu kamu cantumkan namamu. Cukup sales admin karena sales admin itu biasanya diisi trainee gitu kurang lebihnya. Yang saya bikin itu Pak. Iya Yang kan putih, iya. Ya. Terus harusnya bukan sumber Aston. Sumber adalah hasil wawancara dari kamu karena ini bikin kamu sendiri. Pak, boleh Pak yang biru saya perbaiki menurut harfiah yang benar. Boleh, nggak masalah. Tapi nanti perlu approval dari HR-nya. Iya. Karena saya aneh, karena gini, FB produk mana mau mereka FB produk sama dengan di bawah HR. Ini kalau saya baca nih di bawah HR. Mana mau? Kalau maaf Pak, saya potong. Yang struktur warna biru itu sebenarnya saya sudah pernah tanya, ini apa boleh saya buat sendiri atau tidak? Cuman nggak boleh Pak, makanya saya cantumin yang ada. Coba kamu bandingkan beberapa senior yang sudah menggunakan struktur organisasi Aston yang sebelumnya deh. Iya. Saya ingat kok, kalau Aston nggak gini. Hampir tiap tahun kita ada ke Aston. Insya Allah saya ingat. Dan berapa kali saya tahu siapa sih yang dulu magang? Amel. Iya Mbak Amel. Nah, Amel. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi sebelumnya? Saya lupa. Amel. Amel kan di sales ya? Iya. Nah, coba cek Amel. Iya Pak. Terus siapa lagi ya? Saya lupa. Ada kok Pak. Gracia, apalagi Gracia masih di sana. Gracia bisa tanya diskusi. Mbak Gracia, bilang aja, ini dipertanyakan sama Pak Indra. Strukturnya benar tak? Nah, kamu tanyakan aja. Boleh. Kamu tanyakan, apalagi dia sekretaris GM kan, paling enggak di sini belum ada dia di mana posisinya sekretaris GM, enggak ada di sini. Yang benar hotel manager atau GM gitu loh. Karena kan saya berapa kali dengarnya GM, tapi di sini hotel manager. Saya nggak ada masalah mana yang benar atau salah. Menurut saya bisa dirubah tapi tidak menyalahkan artinya. Gitu. Yang biru ini boleh dirubah tapi tidak menyalahkan arti gitu loh. Kalau kayak gini, ini mah nggak ada eksekutif chef, adanya sous-chef paling. Paling sous-chef yang ngejabat ini. Setaranya front office manager, FB manager itu sous-chef. Setara menurut saya. Gitu loh. Bukan di sini menurut saya loh ya, tapi nggak tahu pandangan yang lain gitu loh. Setara saya sih gitu. Tapi kalau misalkan ternyata enggak ya enggak. Ya monggo saja. Di sana FB manager atau FB director? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Memang langsung restoran manager iya. Tapi apakah dia ke HR? Jadi kalau laporannya ke HR terus. Ini kalau saya lihat ini laporannya ke HR gitu loh. Ini yang saya permasalahkan sebenarnya. Untuk yang biru ya, untuk runtutannya yang lain ya. Tapi kalau yang saya awalnya mulanya melihat dari menggunakan DOS atau DOSM. Itu aja. Ketika itu baru saya lihat yang lain. Oke. Kemudian itu. Jadi ketika kamu menggunakan namanya, berarti
di sini adalah implementasi strategi penjualan dalam menjual produk dan jasa oleh staff atau apa bahasanya. Kurang lebih begitu. Jadi bukan marketing. Iya, Pak. Oke. Atau kalau mau misalkan strategi promosi saja, Pak, boleh nggak masalah. Misalkan agak dikerucutkan strategi promosi, boleh. Karena bagian dari penjualan adalah dengan promosi, yes. Terserah kamu menggunakan apa. Nah, teori bab 2, itu kamu harus mencantumkan teori penjualan. Mau apapun itu justru lebih banyak. Pemasarannya itu hanya sedikit. Karena penjualan itu memang bagian dari pemasaran, betul. Bagian, betul. Kamu bilang awalnya marketing, iya betul. Karena marketing ini biasanya dihandle oleh tim dari pusat. Maksudnya dari tim Archipelago Internasional. Iya, Apa Pak. strategi marketingnya? Orang lebih tahu apa namanya Aston dibanding Alana. Alana ya? Iya. Orang lebih tahu Aston dibanding Alana. Contoh ya. Kenapa? Karena brand dia udah lama terkenal, bisa diterima oleh masyarakat. Tugas siapa yang bisa? Tugasnya si Archipelago memang. Itu tim pemasar. Itu namanya pemasar. Yang kamu tulis di bab 2 agar bisa memenuhi kebutuhan, ya karena orang butuh bisnis hotel, ya kita sediakan Aston. Padahal ada head to head, kadang-kadang ada Alana gitu ya. Nah, padahal menurut saya pribadi lebih senang Alana biasanya. Saya pribadi gitu ya, dibanding Aston gitu ya. Bagi saya berapa kali Aston biasa saja dibandingkan dengan Alananya kalau udah ada Alana. Padahal sama saja bintang-bintang 4 kan dua-duanya. Ya, gitu. Kita tidak bicara di bawahnya itu. Brandnya ada sendiri. Nah, tugasnya siapa? Tugasnya dari Archipelago untuk pemasaran. Makanya benar dia menggunakan DOS. DOS, Director of Sales. Gitu. Itu tanggapan pertama saya dari judul dulu. Nah, kemudian sebetulnya yang kamu ingin tulis lagi, saya tanya kembali. Saya agak lupa saya. Kamu nanti mau tulis apa sih di sana? Dan kamu melakukan apa selama ini ketika magang? Memang yang ikut ke luar hotel saya tidak ikut, Pak. Tapi kan ada inquiry yang konsumen datang langsung ke hotel Jember, hotel Aston Jember. Oke. Kalau kamu tidak melakukan implementasi strategi penjualan, kita samakan strategi dalam menjual. Terus, kenapa kamu nulis ini? Padahal ini adalah laporan dari hasil magangmu. Apa yang banyak kamu lakukan? Kalau kamu banyak lakukan di administrasi nggak masalah. Tapi kalau kamu banyak melakukannya dalam sales call, sales blitz, ya silakan kamu tulis ini gitu loh. Kalau yang inquiry itu kan masuk, Pak. Karena yang sales lain tidak ada di hotel, jadi saya yang menangani, yang handle. Oke. Sales inquiry ada contohnya di sini, kamu nyantumin nggak? Nggak ada dokumentasi, Pak. Untuk yang saya ketemu tamu di lobi, kebetulan tidak ada foto. Oke. Sekarang ini biasanya ya, kita bisa bicara biasanya. Biasanya kan yang megang apa namanya? Si salesnya ya kan? Benar nggak maksudnya? Iya. Walaupun kamu hanya menemani, berarti kan kamu tidak melakukan sales call, sales blitz, betul ya? Kalau yang sales call, sales blitz, iya Pak, tidak. Tidak. Sekarang gimana caranya kamu tahu dalam strategi penjualan tersebut? Kamu tahu dari mana strateginya? Kalau yang sales blitz, karena saya pengambilan data tugas akhir ini ada wawancara, Pak. Saya tanya ke sales. Tapi juga saya lihat. Oke. Tapi kamu tidak lakukan? Kalau in sales call tidak, Pak. Sales blitz juga tidak? Sales blitz tidak. Nah, kalau tidak, kenapa kamu menulis ini? Karena laporan praktek kerja nyata
atau tugas akhir adalah laporan prakerja kerja nyata yang berdasarkan apa yang kamu tulis. Apa kamu laksanakan? Kalau kamu tidak melaksanakan, ya jangan ditulis. Karena yang ini adalah harusnya ini yang ditulis apa ya? Oke. Tulislah apa yang kamu lakukan. Namanya juga laporan tugas akhir. LTA gitu ya. Jadi di sini kamu setelah magang 5 bulan menjalani proses apa di sana? Ya, itulah yang kamu tulis harusnya. Bukan yang kamu nggak tahu, kamu tanyakan, terus kamu tulis. Itu sama saja, ya sama saja. Levelnya analisis, bukan laporan magang kamu. Itu pandangan saya. So, sekarang saya tanya balik. Dalam 5 bulan, kamu banyak sales admin, betul ya? Kita kunci. 2 bulan, Pak. Iya. Sorry. Subhanallah 5 bulan. 2 bulan setengah ya, sorry ya. Bener ya? Nggak sampai kayaknya. Iya, 2 bulan. 2 bulan lebih lah, udah kepotong itu ya. 2 bulan kamu lebih banyak sales admin, betul? Iya. Apa saja dalam sales admin yang kamu lakukan? Ya seperti buat BO, Pak. Mungkin ada event yang hari itu jalan, saya buat BO-nya. Oke. Berarti udah deal sama sales, kamu ada di kamu, baru kamu buat BO, kasihkan ke tim sales, benar atau enggak? Ke salesnya, benar atau enggak? Gitu enggak caranya? Iya. Itu yang kamu lakukan kan? Iya. Ditulis di bab 4-mu. Di weekly activity. Daily activity ya, Pak. Kamu pakai daily atau weekly? Weekly, Pak. Oke. Nih, kalau saya baca dari weekly activity-mu saja ya. Ini banyak banget terkait dengan proses administrasimu. Gitu, sampai kamu buat store acquisition, administrasi, IOM. Banyak banget. Jadi akhirnya menurut saya ini lebih cocok terkait dengan sales admin saja, bukan terkait dengan implementasi strategi marketing. Apalagi kamu tidak melakukan itu. Implementasi strategi promosi penjualan aja kamu tidak melakukan itu menurut saya. Karena tidak. Jadi maksud saya gini. Tulislah di bab 4 dan juga bab 2 bab 1-nya apa yang menjadi yang kamu lakukan selama ini. Gitu. Jadi jangan kamu dengan wawancara itu bukan yang utama. Justru wawancara itu menambah. Misalkan saya nggak tahu nih yang bagian ini, jadi saya dengan wawancara tambahnya. Itu boleh. Tapi bukan berarti yang dari yang dari wawancara itu yang utama dimasukkan di sini, bukan itu. Gitu. Itu dari sisi substansial dari saya. Tapi kalau untuk dari sisi sisi yang lain itu sebetulnya sudah diinikan sama Pak Pandu semuanya, karena saya dari sisi substansi aja. Intinya adalah, Pak, saya ini sales admin. Mungkin nanti ada lagi siapa namanya? Amel juga nulisnya sales admin. Sisi apa yang berbeda? Ya mungkin dari sisi dari yang lain hal yang berbeda. Jangan sama gitu loh. Kalau misalkan Amel nanti mungkin dari prosedurnya, kamu bagaimana dalam proses misalkan di sini gini ya. Proses penyusunan dokumen-dokumen dalam mendukung penjualan. Nah, bisa tuh. Penjualan produk dan jasa di Hotel Aston atau Aston Hotel Jember. Itu contoh. Hal yang berbeda dengan misalkan sebelum-sebelumnya kalau ada prosedur. Kalau kamu bicara mau prosedur atau pelaksanaan, silahkan. Itu salah satu contoh menurut saya. Jadi dari saya secara substansi gitu ya.
Kamu perlu ditata ulang terkait apa yang kamu lakukan ketika magang. Gitu. Kemudian sebentar tadi saya ada satu lagi terakhir. Nah, ya. Kamu baca PPKI nggak? Baca, Pak. Berapa banyak bacamu? Berapa banyak? Gimana, Pak? Seberapa kali kamu baca? Ya, waktu saya bingung, saya bingung, saya baca gitu, Pak. Kalau belum, berarti nggak dibaca sama kamu. Kalau hafal full, nggak hafal saya, Pak. Oke. Saya nggak bilang baca hafal, paling nggak kamu baca. Saya nggak bilang hafal. Baca nggak? Berarti kamu nggak baca semua. Beberapa hal, contoh, misalkan terkait dengan apa ya namanya, penulisan poin-poin tidak konsisten, kemudian daftar pustaka tidak sesuai dengan PKI, kemudian teknik penulisan bagaimana kamu kalau ngutip langsung dan tidak langsung dari teorinya, itu kamu belum. Itu dari sisi apa ya, tata bahasa sederhana gitu ya. Itu dari sisi kelengkapan dari PPKI-nya. Kemudian yang terakhir, ini ada yang tak lihat, ada halaman 44. Ini nilainya siapa yang buat kamu upload? Nilainya saya, Pak. Namanya ya, Pak, ya. Iya. Belum saya input. Nilainya siapa yang kamu input nih? Di itu ada, Pak, di baliknya apa namanya, Pak? Sertifikat. Cuman tidak saya scan. Enggak, ini nilainya siapa nih? Yang form nilai siapa nih yang kamu input? Iya, Pak. Nama saya belum saya input. Kenapa kamu nggak input? Ini punya orang lain ya, punya Reva kali ya? Enggak, Pak. Ada di baliknya sertifikat. Sama. Soalnya di sini tidak ada nama. Iya. Nanti saya perbaiki, Pak. Terus, oh dia excellent rank officer, officer. Oke. Itu jadi kalau dari saya sih selaku ketua terkait dengan substansial masih agak jauh, bukan jauh lagi ya, jauh. Menurut saya perlu ada dibongkar terkait substansial karena sales dan marketing tidak sama yang pertama, kemudian kamu tidak melakukan hal itu gitu. Jadi kenapa kamu tulis? Jadi banyak hal yang harus kamu kejar dalam berapa hari ini ya. Seandainya jika pada ujian yang ditunda kali ini kamu dinyatakan lulus oleh kami. Oke, mungkin dari saya itu cukup. Bu Dina selaku pembimbing atau pembantu pembimbing ada pertanyaan, monggo. Baik, Pak Indra, terima kasih. Mirza, itu sebetulnya saya secara substansi ini tidak intervensi ya sampai saat ini, tapi karena secara tugas itu sudah beralih ke saya, jadi mau tidak mau akhirnya sejak saat ini maka saya juga harus cawe-cawe terhadap substansi apa yang menjadi laporan tugas akhir kamu ya Mirza. Nah mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra ini dipertimbangkan gitu ya. Apakah kamu merubah seluruh isinya atau kamu merubah labelnya? Nah ini jadi hal yang penting diperhatikan itu adalah apa yang kamu lakukan di sana. Ya, ini memang idealnya sebuah laporan itu adalah apa yang mahasiswa laporkan, mahasiswa ini melakukan gitu loh sesuatu gitu. Nah, nanti mungkin
juga terkait dengan waktu yang begitu singkat ya. Ini entahlah nanti kita akan berunding seperti apa gitu supaya semuanya kejangkau gitu ya, terkait dengan revisi kamu, terkait dengan substansi, karena memang ya tugas akhir itu punya standar gitu ya, tidak yang semau-mau apa yang ditulis oleh mahasiswa seperti itu. Oke, apakah nanti labelmu akan dirubah menjadi strategi penjualan dan membawa konsekuensi nanti di bab 2 teori penjualan itu harus diperkuat, dan di daily activity atau weekly activity-mu itu juga harus muncul ya paling tidak gitu, apa aktivitas terkait dengan sales gitu, terkait dengan penjualan gitu ya. Yep. Jadi seperti itu. Dan saya berharap karena Mirza di angkatan 2017 ini yang kancrit ya, bahasa Jembernya gitu ya Mir. Kamu kancrit Mir. Makanya ya kamu harus kejar kekanceritan ini ya, jangan sampai kamu nyangkut gitu. Ya. Nah, jangan sampai kamu nyangkut. Saya nggak ingin mahasiswa itu down gitu kan gara-gara merasa tidak terjangkau gitu apa yang ingin mereka revisi ya. Makanya kami tim penguji ini akan menjembatani sebetulnya nanti gimana sih jalan keluar dari tugas akhir Mirza. Nah, pesan saya adalah itu tadi, karena kamu sudah kancret jangan sampai nyangkut lagi gitu ya. Nah, karena ini sudah tinggal setapak lagi gitu. Mungkin itu saja Pak Indra dari saya. Oke Bu, terima kasih atas masukan dan bimbingannya kepada Saudari Mirza. Pak Pandu ada lagi yang mau didiskusikan Pak Pandu? Cukup Mas. Cukup? Ya, cukup. Oke. Kalau cukup mungkin Bu Dina bisa menaruh Saudari Mirza di waiting room, dan sebelumnya saya tanya Mirza IPK kamu piro? Saya lupa. Yang kapan ya Pak? Terakhir IPK. IPK itu Iya. secara keseluruhan akumulasinya berapa total? 3,58 kok saya cek dulu Pak. Ayo, monggo. Kalau saya cek dulu Pak. Boleh, 1 menit, nggak usah lama-lama. Oh, sebentar Pak. Kira-kira saja dah Mir. Lupa. Nggak penting banget ya IPK itu kayak. Iya, saya heran juga Bu. Anak zaman sekarang nggak penting IPK ya Bu. Zaman sekarang saya dulu tuh selalu ingat IPK saya setiap semester itu Iya, ya kayaknya berapa Maaf. itu kan. Maaf Pak. Pak. 5 berapa? 7. 3,57. Oke, terima kasih. Sama Pak. Oke, sudah Pak Indra. Ya Bu. Ya, monggo. Dah silakan gimana. Yang penting kalau menurut saya sih anak ini terjangkau gitu. Jangan sampai merasa yang nggak jangkau untuk ngerevisinya gitu. Mungkin nanti diberikan solusi tengah ya Pak ya, jalan tengahnya itu gimana gitu. Kalau saya ke saya dulu mungkin, Pak Pandu ya, izin ke saya dulu, Ya, saya berada di substansi. Nanti kalau udah setelah substansi bahasa boleh Pak Pandu bantulah, maksudnya gitu. Tolong dibantu itu aja. Kadang aku juga kancrit, maksudnya juga ke selip terkait bahasa. Jadi maksudnya mungkin anak ini tak gembleng untuk revisian
ketemu saya setiap hari gitu. Ada berapa anak yang memang saya bredel Bu gitu loh. Seperti Nisa itu saya bredel akhirnya. Umi Horenisha sama Ibu ya Oh, Nuji? yang kemarin, yang Iya, semalam. Oh, iya. Udah datang Bu, terus besok mau datang lagi gitu loh. Jadi memang ngejar itu ya nggak apa-apa, asalkan saya open sekitar cuma 3 mahasiswa ke rumah untuk saya bredel. Jadi mungkin saya izin Pak Pandu untuk ngebredel dulu dia gitu loh. Jadi biar arahnya jelas sesuai dengan magangnya dia sih, sebenarnya intinya gitu. Iya, enggak Mas. Enggak apa-apa. Tapi di ini Pak, di motivasi juga kadang-kadang kan dia datang nggak datang gitu ya, namanya mahasiswa juga. Iya, tenang Bu kalau itu Bu. Itu Itu. DP-nya saya soalnya. Saya udah tahu Iya. cara narik ulurnya dia. Terus ya itu keterjangkauan waktunya juga mungkin diperhatikan gitu. Bisa Bu, insya Allah. Ya. Tergantung dia. Kalau dia nggak ngebredel kayak Nisa sih. Kalau Nisa agak Nisa itu mulai dari awal sebetulnya. Iya, itu bredel total itu. Kalau ini dari awal Nisa itu. Kalau ini moles-moles saja lah istilahnya. Masih bisa berapa hal masih bisa digunakan jauh gitu dibandingkan Nisa. Iya, Gitu. Nisa itu mulai dari awal, mulai dari nol lagi ibaratnya. Iya, betul makanya. Kalau yang itu, kalau saya masih bilang bisa ini mah. Kalau ini mah sangat bisa. Iya. Tergantung anaknya, paling nggak hitungan saya 3 kali ketemu lah kalau dia ngeh mah. Gitu. Iya. Oke. Oke, saya nggak keberatan sih ngasih 75 Bu. Iya. Pak Pandu? Saya 81 Bu. Oke, ya sudah. Oke. AB kalau saya nih kayaknya. Monggo silakan Bu. Oke. Sudah Pak, saya kembalikan ya Mirza ya. Oke, siap Bu. Setirnya juga sudah touring loh. RPM speedometer. Nah, isi sama kalau LV ya sama. Cuma ini. Mirza? Ini udah turbo ya. Udah turbo, Audi sudah double D. Halo Mirza, Mir? Isi manual. Iya, Bu. Oke. Mana videonya? Startup. Mirza bisa on cam sebentar? Bu, ini on cam. Di sini Apa belum. internet saya? Iya, nggak Ini muncul. belum. Nggak muncul. Nggak muncul ini. Coba dulu Bu ya. Monggo. Normal juga. Power window normal. Normal ya. Apa internet saya ya? Oke, nggak bisa keluar ya videonya. Coba Bu, sebentar saya ganti internetnya. Kamu Monggo. sinyal mana lu? Ya, sebentar Bu. Tukar sinyal aja kalau enggak. Mirza ini apa bisnisnya ini tadi Pak? Skincare Bu. Oh, skincare. Makanya dilupakan TA-nya kayaknya. Iya. Kamu punya klinik, Mir? Oh, punya dokter konsultan Bu. Punya dokter konsul. Apa namanya? Skincare. Baru Bu. Apa namanya? Bisa Bu. Ya? Your Destiny Bu. Di mana itu? Di Jember ada? Di Jember. Di daerah mana itu? Di Tegal Besar. Oh, namanya? Your Destiny. Oh, Your Destiny. Oke, ya udah. Monggo Pak Indra. Oke, baik. Setelah kami berunding antara tim penguji, kami memutuskan beberapa hal. Tuh. Yang pertama, jelas kamu harus revisi karena dari Pak Pandu kemarin juga sudah ada, dari saya secara substansi, gitu ya. Dari saya secara substansi. Nah, kamu bisa berapa lama untuk merevisi tersebut? Bisa tanya.
Kalau dimulai dari sekarang mungkin 4 hari Pak. Kelamaan, Kelamaan ya 3 hari Pak. kelamaan. 2 hari bisa. Tapi dihitung besok Pak 1 harinya. Iya, tiap 1 hari. Minggu kamu mulai Iya. lagi start untuk ngebedah. Kenapa begitu? Karena mulai dari tahun ini itu kamu jika dinyatakan lulus itu tidak bisa nilai diupload sampai kamu bendel. Bisa nggak bisnismu sedikit dikesampingkan sebentar, Bisa Pak. tapi kamu menyelesaikan ini daripada kamu bayar UKT lagi. Seingat saya bayaran kamu paling tinggi loh di antara kalian. Benar ya? Iya Pak. Hah? UKT-mu Iya. berapa, Mir? UKT-mu? 4 Bu. sekian, 4 sekian seingat saya. Dia udah paling tinggi makanya. Saya eman bayar UKT lagi walaupun UKT-nya udah masuk setengah, eman saya tetap aja. Gitu ya. Iya Pak. Daripada bayar UKT lagi. Nah, tapi tanggal 30 itu sudah harus bendelan sudah jadi. Dengan catatan kamu dalam seminggu ke depan, kamu harus revisi jor-joran tiap hari. Yang pertama harus ketemu saya dulu setelah substansi. Karena tadi sudah disepakati oleh tim penguji, saya akan membedah kamu secara substansi. Substansi itu isinya apa. Nanti Pak Pandu sama Bu Dina akan membantu dari sisi tata bahasanya dan lain-lain gitu loh. Gitu. Sanggup kamu ngerevisi cepat Ganggu Pak. daripada bayar UKT? Iya. UKT-nya kan Iya, bisa Pak. untuk tasyakuran, Mir. Iya Bu. Saya ingat kok, saya juga sempat kaget jujur, Mir. Ini Mirja aku nggak selesai apa nunggu mantanmu gitu ya. Ya karena memang tidak keberatan untuk bayar UKT sebetulnya. Nggak, saya curiganya nunggu mantannya. Enggak Pak. Mantannya kan yang kantrit juga Bu sama Bu. Belum ujian ya? Sudah kah? Belum, magangnya aja mundur. Siapa, Pak? Dendi. Oh iya. Wes piye ku jandiku? Mir, ewangi Mir. Ngomong-ngomong Mir. Udah mau Bu. Kenapa kamu nggak mau? Karena Saya sendiri mantan. belum Bu. Oke, baik. Oleh karena itu, kami tim penguji kamu. Gak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Luluskan sebagai sarjana karena kami luluskan kamu sebagai ahli media atau lulusan D3. Tapi dengan catatan kamu harus revisi dalam waktu 1 bulan. Itu syarat 1 bulan jika kamu nggak perlu sidang ulang ya. Tapi kalau kamu nggak mau UKT, itu ya as soon as possible. Gitu. Saya insya Allah siap, karena beberapa mahasiswa sudah ada yang tiap hari ketemu saya. Kalau kamu mau mulai besok, start besok silakan. Saya insya Allah open, tapi saya batasin sehari cuma ketemu 3, itu pun saya jadwal. Gak semuanya brek bareng gitu. Jadi bisa saya temui nanti saya jadwal untuk sehari 3 orang ketemu sama saya. Jadi kalau bimbingan saya memang offline, tapi dengan terbatas saya bisa insya Allah spare waktu untuk membantu kamu untuk apa ya, paling nggak jauh lah apa yang kamu lakukan pada saat magang. Oke? Siap ya? Ya. Harus siap kamu. Ini apalagi Pak Indra sudah membuka pintu ya dan kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki TA kamu ya supaya lebih cepat nih menurut saya. Tapi nggak tahu lagi lah ya Mirza gitu kan. Ya siapa tahu juga membayar UKT juga kan. Mau IPA ke universitas gitu ya. Si kendalamu lama kemarin apa sih perbaikannya? Oh itu Pak, surat tugas. Tapi kamu nggak ngubungin Bu Dina ya kemarin? Enggak. Oh saya yang saya WA cuma dibaca sama Mirza, nggak dibales juga. Ayo. Saya bingung sama Pak Taufik itu Pak, cari surat tugasnya. Apa masih ada, beneran hilang? Terus? Hilang Pak. Di Pak Taufik juga nggak ada? Nggak ada. Kamu operatornya Pak Erwin atau Pak? Waktu Taufik. itu yang surat tugas Pak. Pak Taufik. Iya. Oh, tumben Pak Taufik hilang. Biasanya lengkap. Biasanya ada kok. Iya, biasanya ada. Makanya kaget juga sih.
Oke, kalau Pak dulu sempat Pak Erwin mungkin iya, kalau Pak Erwin agak administrasi kacau. Oke, dari saya itu selamat untuk Saudari Mirza. Semoga barokah, tapi ini baru setengah jalan karena sekarang nggak bisa kayak teman-teman dulu langsung upload nilai, nggak bisa. Karena temanmu buat masalah dulu. Ya, terakhir yang buat masalah kan Aji. Iya, Pak. Sampai sekarang nggak ada kabar. Terus siapa lagi Bu selain Aji? Ya pokoknya ada lah. Ya banyak Pak. Itu tapi perangkatan Bu, perangkatan, tapi angkatannya dia seingat saya Aji. Iya, angkatannya Mirza itu Aji. Aji. Kakak tingkatnya banyak. Banyak. Pokoknya bermasalah berjamaah ya 13, 14, 15, 16, 17 itu ini 5 angkatan seperti ini gitu loh. Jadi memang tidak bisa kita upload, nilainya sudah ada sebenarnya. Kita tidak bisa ngupload kalau kamu belum selesai bendal untuk kamu gitu ya. Makanya kamu segera menyelesaikan untuk revisimu agar kamu bisa tidak bayar UKT. Saran saya sebegitu. Insya Allah Kuncinya ada pada Mirza sendiri. Yes. Mirza pengen cepat ya cepat, pengen lambat ya lambat gitu ya. Ya. Ya, Oke. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Pandu, ada tambahan lagi dari Pak Pandu? Ada Pak? Mas, cukup Mas. Cukup. Oke. Baik, kalau tidak ada kita tutup untuk ujian TA atas nama Mirza Sintiananda Alifani. Semoga dengan kelulusan ini kamu bisa mengabarkan orang tuamu bahwa kamu sudah lulus sementara waktu ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, Bu Terima Dina, kasih, Pak Pak Adu. Oke. Selamat Mir. Direvisinya Mir. Semuanya Iya, Mir. Bu. Ajukan cerit Iya. Mas Mir. Ya. Iya, Bu. Ada saya pamit dulu. Sami-sami, Bu. Ya.